Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'ishatana linaila as-sa'adati wa ridha wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Anak-anakku sekalian, para santri yang saya sayangi, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang hadir di rumah masing-masing dalam sambungan IG atau FB atau Zoom. Ada Zoom sudah? Nah. Ya, alhamdulillah sore hari ini kita bisa bermuajahah seperti biasa, dan ini hari yang ke 26 karantina santri dan pembina Pondok Pesantren Tahfiz Al-Qur'an. Dan pengajian ini adalah hari yang ke 6 ya. Hari yang ke berapa nih? 9. Ya, 9 dari pengajian rutin setiap ba'da asyar. Insyaallah ini terus lanjut. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyimaknya dengan rutin, karena ini bersambung terus. Dan pada kesempatan kali ini masih sambungan tentang bab ya karantina di rumah dengan memahami dan mengamalkan taubat dan istighfar bersama kitab Riyadhus Shalihin. Jadi guru kita adalah Syekh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Baik, sekarang silakan. Sebelumnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah buat junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya terbebas dari kejahiliahan kepada Islam, dari sistem kufur kepada sistem Islam. Silakan yang di rumah, kalau ada silakan dibuka kitab Riyadhus Shalihin bab taubat. Kalau di kitab aslinya sekarang halaman 20. Halaman berapa? 16 ya. Di kitab kuning 16, di kitab hijau 12. Hadis yang ke 20, halaman 16. Kalau di terjemahan nggak tahu nih. Silakan persiapkan pertanyaannya. Jadi kita masih bicara taubat, bahwa di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita dijadikan salah satu ibadah yang paling mulia, yaitu taubat. Jadi taubat ini ibadah yang mulia, yang mana manusia tidak luput dari salah. Ketika manusia bersalah, mereka mencari cara untuk kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cara itu diajarkan oleh syariat Islam dengan syariat taubat. Ya, taubat sebenarnya taubatan nasuha. Nah, silakan sekarang ada yang hadis ke-20, agak panjang. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Dzir bin Hubaysh qala Ataitu Safwan bin Assal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Faqala ma jaa'a bik ya Dzir? Faqultu ibtigha' al-'ilmi. Faqala innal malaikata tad'u ajnabiha li talibil 'ilmi ridan bima yatlubu. Nah, ini hadisnya panjang, kita baca sini dulu. Karena ini satu tema ya. Tolong diikuti, disimak. Dan dari Dzir bin Hubaysh, ini seorang sahabat,
Qala, dia berkata, ataitu Safwan bin Asal, aku datang kepada Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Ini juga sahabat. As'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Saya bertanya kepadanya tentang menyapu dua sepatu. Jadi kalau kita dalam perjalanan lalu kita ingin sholat pakai sepatu dan perjalanan panjang berhari-hari, apakah kita buka sepatu ketika berwudu? Nah, salah satu caranya adalah menyapu sepatu dengan tidak membuka sepatu ketika berwudu, untuk kaki disapu aja sepatunya. Faqala, maka dia berkata, dia siapa ini? Safwan bin Asal. Ma ja'a bik. Ya, apa yang membuatmu datang? Ya Zir, wahai Zir bin Hubeish. Faqultu, aku menjawab, ibtigha'al ilmi. Saya menuntut ilmu, mencari ilmu. Maksudnya apa? Saya ingin bertanya. Faqala, maka dia berkata, si Safwan sahabat ini, innal malaikata tad'u ajnadiha. Sesungguhnya para malaikat merentangkan sayapnya, membentangkan sayapnya, ajnadiha, sayap-sayapnya. Jamak ya. Janahun sayap, ajnadiha banyak sayap-sayapnya. Li talibil ilmi, kepada para penuntut ilmu. Ridwan bima yatlubu, karena sayang, karena cinta dengan apa yang dia tuntut. Ini saya jelaskan dulu. Ini batas satu perkara yang penting. Saya stop di situ. Nanti kita lanjut di hadis ini, belum selesai, panjang sekali. Jadi di situ malaikat datang ya untuk merentangkan sayapnya. Jadi kepada para penuntut ilmu. Sekarang ini kita sedang apa? Untuk ilmu. Ilmu apa? Ilmu hadis Nabi. Ilmu yang paling tinggi, ilmu Al-Quranul Karim. Lalu Al-Quran dijelaskan dengan hadis-hadis Nabi, dan ini ilmu yang tertinggi setelah Al-Quranul Karim. Nah, apalagi ilmu ini, kalau ilmu biasa saja malaikat senang dan merentangkan tangannya, apalagi ilmu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang lain, ngapain malaikat itu merentangkan sayapnya? Kalau dalam surah An-Nazi'at itu dinyatakan wan nazi'ati gharqa wan nashiqati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa. Demi para malaikat yang senantiasa ya dengan cepat turun berbondong-bondong ke bumi. Jadi malaikat turun dengan sangat cepat bergelombang-gelombang. Dan di antara pekerjaan malaikat turun dari langit berbondong-bondong itu adalah untuk menaungi para penuntut ilmu dengan sayap-sayapnya karena cinta, karena sayang. Malaikat sayang kepada para penuntut ilmu. Selama majelis ilmu ini berlangsung, malaikat turun berbondong-bondong. Sebenarnya ini sudah penuh ini ya. Kalian sudah nggak lagi pakai social distancing seperti ini. Sudah dikasih jarak nih. Nah, mungkin bisa disut ya, sampai ke ujung sana. Ini sesungguhnya masih sangat sesak dengan penuhnya para malaikat. Nanti malaikat berbondong-bondong, 70.000 malaikat turun. Setelah itu turun 70.000 malaikat gelombang kedua. Akhirnya malaikat gelombang kedua tidak dapat tempat. Mana tempat ini? Udah penuh semua dengan malaikat yang lain. Akhirnya malaikat gelombang kedua ya berdiri di punggung malaikat pertama, di pundak. Malaikat yang kedua berdiri di pundak malaikat pertama, turun lagi 70.000 malaikat yang ketiga, gelombang ketiga. Tidak dapat tempat, berdiri di punggung malaikat, pundak malaikat kedua. Terus lagi gelombang keempat di punggung, di pundak malaikat gelombang ketiga. Yang kelima di keempat, yang keenam di kelima. Seterusnya sampai setinggi langit dunia. Berapa jumlah malaikat sampai langit dunia? Atap dunia? Jumlahnya tak terhingga. Ngapain itu malaikat? Apa? Ingin menuntut ilmu. Di sini disebutkan ridwan bima yatlubu.
senang dengan apa yang dia tuntut. Ilmu itu dicintai oleh malaikat. Karena malaikat mencintai ilmu, maka malaikat mencintai sang penuntut ilmu. Dan malaikat bersalawat dengan 3 doa. Nah, ini doa yang kita amalkan setiap hari. Apa kata malaikat? Allahumma ghfir lahu. Kalau sendiri. Kalau banyak, Allahumma ghfir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma tub alaihim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa para penuntut ilmu ini, ya Allah. Kemudian, ya Allah, Allahumma ghfir lahum, ampuni dosa mereka. Allahumma arhamhum, ya Allah, sayangi semua penuntut ilmu ini, ya Allah. Allahumma tub alaihim, ya Allah, terimalah taubat semua penuntut ilmu ini. Kita bicara bab taubat. Jadi taubat lebih mudah bagi kita dan Allah sangat mencintainya dan menerimanya. Khusus bagi penuntut ilmu lebih mudah Allah terima taubatnya. Didoain malaikat. Ya. Makanya kita jadikan doa kita doa malaikat ini. Doa malaikat pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat yang cinta ilmu mendoakan kita dan pasti doa malaikat dikabulkan. Saking sayangnya malaikat kepada penuntut ilmu. Maka doa ini kita jadikan doa kita juga. Allahumma ghfir lahu, kata malaikat dalam salawatnya kepada penuntut ilmu. Maka kita jadikan doa untuk kita. Rabbil ghfirli. Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhum, ya Allah cintai mereka. Maka kita doakan warhamni, ya Allah sayangi aku. Kata malaikat, Allahumma tub alaihim, ya Allah terimalah taubat mereka. Maka kita doakan untuk kita, wa tub alayya. Nah itu asbabnya ada doa di pondok ini seperti itu dari hadis itu. Doa para malaikat yang kita amalkan. Doa malaikat untuk kita jadikan doa itu untuk kita. Jadi kalau malaikat katakan Allahumma ghfir lahum, kita katakan Rabbi ghfirli. Allahumma arhamhum, kita katakan warhamni. Allah kata malaikat Allahumma tub alaihim, kita wa tub alayya. Nah, coba semuanya. Rabbil ghfirli warhamni wa tub alayya. Rabbil ghfirli warhamni wa tub alayya. Rabbil ghfirli warhamni wa tub alayya. Dan seterusnya. Perbanyaklah doa ini. Ini doanya dari malaikat-malaikat yang mendoakan para penuntut ilmu. Masa iya para penuntut ilmu didoakan malaikat setiap hari kena corona? Insya Allah tidak ya. Doa malaikat sangat mujarab, mustajab. Lanjut. Jadi Dzir datang kepada Safwan dan Safwan menyebutkan hadis yang beliau dengar dari Nabi dan menyebutkan malaikat datang kepada para penuntut ilmu, merentakkan sayap-sayapnya, cinta kepada apa yang dia tuntut. Fakultu, maka aku berkata, siapa itu? Dzir bin Ubaish. Innahu qad hakka fi sadril mashu 'ala al-khuffain ba'dal gha'idhi wal bauli. Sesungguhnya qad hakka fil madhi qad. Kalau qad masuk fil madhi hanya taukid sungguh ya, ragu, sungguh muncul keraguan fi sadri, di dalam hatiku. Al-mashu 'ala al-khuffain, tentang menyapu 2 sepatu ba'dal gha'idhi wal bauli, setelah BAB atau kencing. Kalau dalam perjalanan pakai sepatu lalu kita BAB atau kencing, gimana cara berwudunya? Kalau merasa berat dalam membuka sepatu dan seterusnya. Wa kuntu imra'an min ashabin wa kunta. Ya, kata Dzir, wa kunta imra'an. Oh, berarti Dzir ini adalah tabi'in ya. Wa kunta, dan itu adalah, engkau siapa di sini? Safwan bin Asal. Dan engkau adalah, wahai Safwan, imra'an bin ashabin Nabi, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu as'aluka, aku datang untuk bertanya padamu. Ya. Faji'tu as'aluka, aku datang untuk bertanya padamu.
Hal sami'tahu, apa engkau pernah mendengarnya? Yazkuru fi dzalika syai'an, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hal itu. Qala, berkatalah Sofwan, na'am, yes, saya pernah mendengar. Kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirin, adalah beliau memerintahkan kami apabila kami perjalanan, au musafirin, kami sebagai musafir, orang yang melaksanakan perjalanan berat, ala nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahanna illa min janabah, agar kami jangan melepaskan sepatu-sepatu kami selama 3 hari dan 3 malam. Illa min janabah, kecuali kalau junub. Apa junub? Mandi besar. Nah, kalau junub misalnya perempuan yang baru mau selesai haid, ya harus mandi junub, harus lepas sepatu itu. Atau nifas, baru melahirkan, mandi. Atau laki-laki yang terkait dengan harus mandi wajib. Junub dia. Lakin min ghaib, agar tadi untuk buang air besar, au baulin, atau buang air kecil, au naumin, atau tidur dalam perjalanan tidur. Fakultu, maka aku bertanya, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Di situ ada kalimat lakin min ghaib, au baulin, au naumin, itu titik tuh. Lakin, tetapi, maksudnya apa? Tetapi tidak membuka sepatu karena buang air besar, tidak membuka sepatu karena buang air kecil atau tidur. Jadi yang hanya membuka sepatu ketika janabah. Maksudnya ketika janabah mandi wajib harus buka sepatu. Tapi kalau tidak mandi wajib, maka cukup menyapu sepatu ketika berwudu. Karena BAB, karena buang kecil atau karena tidur, ya. Nah, aku bertanya lagi kata dia, fakultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Aku bertanya, apakah engkau mendengar beliau SAW menyebutkan tentang hawa atau hawa nafsu sesuatu? Hawa itu artinya aku itu, dia berkata, nah, yes, saya pernah mendengar. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Wa baina nahnu 'indahu idnadahu Arabiyyun bi sautin lahu jahwariyun. Dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba di tengah jalan kami bersama Nabi, idnadahu Arabiyyun, tiba-tiba seorang Arab Badui yang memanggil beliau, bi sautin lahu jahwariyun, dengan suara yang dia baca dengan ungkapan yang sangat keras, dengan ucapan yang keras, ya Muhammad, hey Muhammad. Dia memanggil Nabi dengan sangat keras. Fa'ajabahu Rasulullah SAW, maka Nabi pun menjawab, Rasulullah SAW menjawab, ya, panggilan dia, nahwan min sautihi, sama dengan suaranya. Ha'um, ada apa? Ya Muhammad, ada apa? Fakultu lahu, aku berkata kepada dia, kata siapa? Sofwan. Aku berkata kepada orang tersebut, waihaka, celaka engkau. Waihaka, celaka engkau. Ungguk min sautik, rendahkan suaramu. Fa innaka inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena engkau di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad nuhita an hadza. Sungguh engkau dilarang dari berbuat seperti itu. Jadi kalau bicara kepada Nabi tidak boleh keras. Kalau perintahnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian tinggikan suara kalian melebihi suara Nabi. Jadi nggak boleh ketika Nabi sedang bicara, ada yang bicara keras. Sama kayak sekarang. Kalau sedang dibacakan hadis Nabi, itu berarti sedang membacakan pembicaraan Nabi.
Maka ketika dibacakan hadis Nabi, kita tidak boleh bersuara melebihi suara dibacakannya hadis. Ya. Kalau Al-Quran dibaca kita harus diam. Ini kalau Al-Quran dibacakan kita harus diam. Tapi kalau hadis yang dibacakan kita boleh bicara, tapi pembicaraan kita tidak boleh mengganggu hadis yang sedang dibaca itu. Nggak boleh melebihi hadis, karena hadis itu kaul Nabi, perkataan Nabi. Nah ini ketika Nabi hidup tidak boleh bersuara lebih keras daripada suara Nabi, harus lebih rendah. Kata para sahabat apa? Nahnu qad nuhita an hadza. Sungguh engkau dilarang dari berkata keras seperti ini. Faqala, dia berkata, wallahi, demi Allah, la aghud, saya tidak mau merendahkan suara. Mau apa? Kata dia. Qala Arabi, berkatalah si Arabi itu, al-mar'u yuhibbul qauma wa lam yalhaq bihim. Seseorang mencintai satu kaum tapi dia tidak berjumpa dengan mereka. Dia tidak bersama mereka. Maksud orang Arab Badui itu, dia bicara keras tuh sedikit protes. Kalian enak sahabat Nabi, bersama Nabi mulu, perjalanan bersama Nabi, bermukim bersama Nabi. Nah saya tinggal di gunung ini, saya nggak bersama Nabi. Dia itu mau mengatakan apa? Saya sehari-hari ingin bersama Nabi, tapi karena kondisi saya tidak bersama Nabi. Kalian sahabat-sahabat enak. Dia berteriak seperti itu bukan ingin sengaja melanggar ayat Allah, tidak boleh bersuara keras dari suara Nabi, tidak. Dia hanya ingin menyampaikan undang-undangnya. Saya ini jarang bersama Nabi, ya rugi sekali sedangkan kalian beruntung selalu bersama Nabi. Sedihlah hatiku, seolah begitu dia berkata. Nah kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW berkata kepada orang tersebut, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama yang dia cintai pada hari kiamat. Nah, itu hadis Nabi. Nabi berkata kepada si Arab Badui yang sehari-harinya dia di gunung tidak bersama Nabi, sedangkan sahabat-sahabat dari Madinah bersama Nabi, perjalanan atau mungkin bersama Nabi, dia ada cemburunya. Dia sedih tidak bersama Nabi, sedangkan sahabat-sahabat bersama Nabi. Tapi Nabi telah berkata, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama yang dia cintai pada hari kiamat. Jawaban Nabi ini untuk si Arab Badui itu, tapi jawaban ini untuk seluruh umatnya sampai akhir zaman. Jadi seseorang akan bersama siapa nanti di hari kiamat? Dia akan bersama yang dia cintai. Kalau dia mencintai Nabi, maka dia akan bersama Nabi di hari kiamat. Di si Arab Badui tadi tidak bersama Nabi, tapi dia mencintai Nabi, maka di hari kiamat dia akan bersama Nabi. Nah sekarang kita yang hidup jauh setelah Nabi, bisa nggak bersama Nabi? Bisa nggak? Gimana caranya? Cintai Nabi. Bagaimana cara mencintai Nabi? Cintai apa yang Nabi cintai. Cara mencintai Nabi, cintai apa yang Nabi cintai. Siapa atau apa yang Nabi cintai. Nabi mencintai Allah, maka kita mencintai Allah. Nabi mencintai para sahabat-sahabatnya, berarti kita mencintai sahabat-sahabat. Nabi membenci iblis, berarti kita, ya, cara mencintai Nabi harus benci pada iblis. Jangan kita katakan I love Nabi wa I love iblis. Gak bisa. Saya cinta Nabi dan cinta iblis, gak bisa. Ya. Nah, kalau termasuk mencintai Nabi, membenci apa yang dibenci Nabi. Jadi siapa yang mencintai Nabi akan bersama Nabi di hari kiamat. Famazala yuhadithuna, dan selanjutnya Nabi terus berbicara kepada kami hatta zakaro, sampai Nabi menyebutkan. Jadi Nabi cerita al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seorang akan bersama yang dia cintai pada hari kiamat nanti, berbangkitnya bersama yang dia cintai, di surganya bersama yang cintai, bla 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 terus sampai Nabi menyebutkan terakhir sebelum beliau menutup pembicaraan hatta zakara baban,
sampai beliau menyebut satu pintu minal maghribi, dari arah barat, masiratu ardiha, yang luasnya, ya, yang sangat luasnya perjalanan. Ya, maksudnya sebuah pintu yang sangat luas. Baban minal maghrib, minal maghrib. Jadi sebuah pintu dari tempat tenggelamnya matahari. Masiratu ardiha, yang sangat luas ukurannya. Perjalanan untuk menyusuri luasnya pintu tersebut. Aw yasirur raqib, yaitu ya seorang penunggang kuda, ar-raqib, orang yang menunggang kuda, yasiru, berjalan fi ardiha, melewati luasnya pintu itu, arba'ina aw sab'ina aman, selama 40 atau 70 tahun. Sebuah pintu yang dikelilingi oleh orang yang mengendarai kuda dari satu titik, misalnya pintu segi 4 ya. Misalnya ini pintu, ini pintu itu ditelusuri, dijalan oleh orang yang berkuda dari sini untuk sampai lagi dari sini, jalan ke sini, ke sini, ke sini, ketemu lagi di sini. Itu lamanya 40 tahun perjalanan berkuda. Au sab'ina aman, atau 70 tahun perjalanan berkuda. Mana tadi hadisnya? Au sab'ina aman. Pintu itu ditelusuri oleh orang yang berkendaraan kuda selama 70 tahun baru ketemu titik semula. Itu ada pintu nggak keluar? Ada pintu ya? Coba kalian gerakkan tangan kalian untuk ngelilingi pintu dari satu titik balik ke titik semula, berapa tahun? 10 detik kali ya? Sudah. Alangkah sempitnya pintu itu. Sedangkan pintu ini luasnya lama untuk menelusuri sekelilingnya itu 40 tahun lamanya, atau 70 tahun. Yang dimaksud apa? Pintu taubat. Pintu taubat itu sangat luas. Kalau luas berarti siapapun bisa masuk kan? Jadi tidak ada yang terhalang untuk masuk ke pintu taubat. Ukuran kita cuma segede ini. Tingginya 176, beratnya 90 kilo. Ya seginilah. Kalau kita masuk ke pintu yang luasnya 70 tahun perjalanan berkuda, gampang gak? Wah, itu pintu raksasa ya. Artinya itu pintu tobat seluas itu, siapapun bisa masuk ke situ. Saking Allah Maha penerima taubat, atau 70 tahun perjalanan. Qala Sufyan ahadur ruwat, berkata Sufyan, salah satu perawi dari hadis ini, qibala syami khalaqahu Allah ta'ala yawma khalaqas samawati wal ard maftuhan lit-taubah. Pintu itu arahnya dari negeri Syam. Sejak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi, maftuhan, selalu terbuka, lit-taubah, untuk taubat. Jadi pintu taubat telah Allah buka sejak diciptakan langit dan bumi. Allah Maha penerima taubat. Manusia belum ada diciptakan, langit baru diciptakan, bumi baru diciptakan, manusia belum diciptakan, pintu taubat sudah dibuka. Paham maksudnya? Ini bahasa yang sangat tinggi ini. Jadi Allah Maha penerima taubat, Maha pengampun itu sebelum manusia itu muncul.
Sebelum manusia itu diciptakan, pintu taubat sudah diciptakan. Saking Allah Maha menerima taubat dan sangat luas pintu taubat itu. La yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu. Tidaklah ditutup pintu itu sampai terbitnya matahari dari sana, dari barat. Rawahu Tirmizi wa ghairuhu, diriwayatkan Imam Tirmizi dan wa qala haditsun hasanun sahihun. Ini hadis hasan sahih. Apa maksudnya? Ayo. Apa maksud hadza haditsun hasanun sahihun? Ya. Hadis ini kalau cuma satu, apa maksudnya cuma satu ini ya? Kalau hadisnya dua, isinya sama, maka oleh seorang perawi dikatakan yang ini sahih, yang ini hasan. Ini hadis satu. Berarti apa maksudnya? Hadis hasan sahih. Sahihun inda qaumin wa hasanun inda qaumin akhar. Ya, menurut satu ulama hadis sahih, menurut ulama yang lain hadis ini hasan. Baik ini hadis sahih atau hasan, kedua-duanya bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, ini pentingnya belajar ilmu mustalahul hadis. Tapi kalau sebuah hadis, dua hadis, perawinya satu yang mengatakan ini, tapi disebut oleh dia hadis hasan sahih. Apa maksudnya? Ini sama ini isi hadisnya. Apa maksudnya? Kata si perawi ini, yang ini sahih, yang ini hasan. Kan dua hadis. Tapi kalau hadis cuma satu dikatakan oleh banyak ahli hadis, maka sebagian ahli hadis mengatakan ini sahih, hadis yang itu juga kata sebagian lain hasan. Baik hadis itu hasan, baik hadis itu sahih, kedua-duanya bisa jadi hujjah tentang taubat. Paham? Nah, selesailah hadis nomor 20. Hadis nomor 21. Wah, kayaknya ada pertanyaan masuk. Ya? Yang kemarin. Ada yang gini sekarang masuk? Nggak ada. Hadis yang berikutnya panjang sekali, tapi saya bacakan saja lah ya. Agak cepat ya. Hadis nomor 21. Masih bab taubat. Wa an Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, ya. Sa'ad bin Malik Al-Khudri. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun, adalah salah seorang di antara kalian, ya orang sebelum kalian, seseorang qatala tis'ina nafsan, dia telah membunuh 99 orang. Dia telah melakukan dosa besar apa saja, enggak ada yang enggak pernah dia kerjakan, yang mencuri, yang maling, mabuk, semualah, ya, dan telah membunuh 99 orang. Fasala an a'lam ahli ardi. Lalu dia bertanya kepada seorang yang paling paham di muka bumi, di tempat dia tinggal. Dia bertanya kepada tersebut, fadullah ala rahibin. Lalu orang itu menunjukkan kepada seorang rahib. Rahib yaitu pendeta Nasrani, ya, ulama Nasrani. Fatahu, maka dia berkata, dia mendatangi si pendeta itu. Faqala, orang ini mengatakan kepada sang pendeta, innahu qatala tis'ina nafsan. Orang ini telah membunuh 99 orang. Fahal lahu min taubah, apakah dia bisa bertobat? Faqala, berkata sang pendeta, la, tidak bisa. Jadi ada orang membuat dosa besar, datang kepada orang yang paham, lalu berdua datang ke pendeta. Orang ini mau tobat. Pak pendeta, ini orang pelaku dosa besar, semua dosa dia kerjakan ini, termasuk telah bunuh 99. Apa dia bisa tobat? Kata pendeta, dia telah bunuh 99, nggak ada tobat. Faqatalahu fakamma bihi, maka si orang ini membunuh pendeta tersebut, dipegangnya lehernya, maka lengkaplah dia telah membunuh 100. Masya Allah. Preman digituin marah, padahal dia ingin taubat.
Thumma kemudian salah an a'lam ahli ardi. Si pembunuh salah seorang ini datanglah kepada orang yang paham di daerahnya. Fatullah ala rajulin alimin, maka dia ditujukan kepada seorang yang alim. Faqala, maka orang ini berkata kepada si alim ini, ya, diajak lagi ke ulama. Tadi dia ke pendeta, enggak ada taubat, datang kepada ulama. Faqala, dia berkata, innahu qatala mi'ah, dia telah membunuh 100 orang, ya, mi'ata nafsin, 100 orang. Fahallahu min taubah, apa dia bisa taubat? Faqala, berkata orang alim ini, nah, yes, bisa. Wa ma yahulu bainahu wa bainat taubah, apa yang bisa menghalangi dia dengan taubat? Enggak ada. Ya. Intalik, tapi pergilah engkau ila arti kada wa kada. Pergilah kamu ke negeri ini, ke sini, jalan ini, ya. Lewat sini, ikuti saja Google Map-nya. Nah, lalu si orang alim ini ngasih Google Map kepada orang yang telah membunuh 100 orang tadi. Maksud saya Google Map itu alamat, ditulis ke sini. Fa inna biha unasan. Di sana semua penduduknya yang bunuh Allah Ta'ala, mereka menyembah Allah Ta'ala. Fa'budullah ma'hum, fa'budillahi ma'hum, fa'budillaha ma'hum, maka sembahlah Allah bersama mereka. Jadi kamu pergilah ke negeri orang-orang yang taat ibadah kepada Allah. Wala tarji' ila ardika, jangan kembali ke negerimu. Fa innaha ardun su'in, karena negerimu negeri yang sau'in, negeri buruk. Jadi di negeri itu preman semua. Ya, fantalaqa, lalu dia pergi hatta idza nasafa tariq, sampai dia setengah perjalanan, atahul maut, dia pun mati, meninggal. Fahtasamat, kemudian berselisihlah fihi, tentang dia, malaikatur rahmah wa malaikatul azab, malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat itu jamak. Jadi ya segerombolan, ya, serombongan malaikat azab, serombongan malaikat rahmat yang berhadap-hadapan. Faqalat malaikatur rahmat, berkatalah malaikat rahmat, malaikat rahmat berkata, Ja'a ta'iban, dia datang dengan ingin bertobat, mukhbiran biqalbihi, menghadapkan hatinya ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Wa qalat malaikatul azab, berkata malaikat azab, innahu lam ya'mal khairun qat, dia belum beramal khairan qat, kebaikan sedikit pun dia belum kerjakan. Ya. Jadi dia ini penghuni neraka. Kata malaikat rahmat, dia penghuni surga. Dia datang ingin tobat. Kata yang malaikat azab, dia belum amal apa-apa. Selisihlah, ributlah dua rombongan malaikat. Fa'atahum malakun, datanglah seorang malaikat. Ini malakun satu, bukan seorang, satu malaikat, bukan orang. Satu malaikat datang kepada mereka fi surati adami, yang menjelma seperti manusia. Adami, anak Adam, seperti manusia. Wa ja'aluhu bainahum, maka mereka menjadikan hakim di antara mereka. Faqala, berkatalah si malaikat yang menjelma jadi manusia ini, Qaisu, ukurlah ma bainal ardain, dari dua bumi ini, dari daerah asalnya ke daerah tujuan, ukur. Ya. Fa ila ayyatima, maka kemana dia lebih condong? Karena adna, yang dia lebih dekat, fahuwalahu, maka dia untuknya. Jadi kalau dia lebih dekat ke negeri asal, berarti dia lebih dekat ke negeri durhaka. Kalau dia lebih dekat ke negeri tujuan, berarti lebih dekat ke negeri taubat. Kalau dia meninggalnya lebih dekat ke negeri durhaka, dia masuk neraka. Kalau dia lebih dekat ke negeri taubat, maka dia masuk surga. Nah, diukurlah oleh para malaikat yang berselisih tadi. Ya, pakai meteran, semeter, 2 meter. Ya enggak lah. Ya, malaikat langsung syung, kan kecepatan luar biasa. Faqasu, maka mereka menghitungnya. Fawajadu, maka para malaikat itu mendapati adana ilal ardi, ya, orang ini meninggal lebih dekat kepada bumi, alladzi aroda, ya, kepada negeri yang dia inginkan, yang dia tuju. Aroda, yang dia kehendaki. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka para malaikat rahmatlah yang menanganinya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin fi sahih, dan dalam riwayat yang sahih lainnya dikatakan fakana ilal qaryatis salihah, maka dia lebih dekat kepada negeri saleh.
aqraba bisyibrin, cuman lebih dekatnya sedikit. Nah, misalnya ini negeri durhaka, ini negeri taat, ke tengah-tengah, lebih dekat sedikit doang. Nah, dia masuk surga. Faju'ila min ahliha, maka dia jadi penghuni surga. Wa fi riwayatin fi sahih, juga dalam riwayat sahih yang lain, fauha, maka Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan ila hadi, kepada bumi, anta ba'ada, agar menjauh, wa ila hadi anta qarraba, dan pada negeri ini agar mendekat. Jadi Allah bilang kepada bumi yang tempat durhakanya, menjauh kamu. Kata Allah kepada bumi yang akan menjadi tempat tujuan, mendekat kamu. Jadi Allah yang menggeser buminya. Mungkin perjalanannya baru sebentar, tapi Allah bikin setengah perjalanan lebih condong kepada negeri tujuan. Wa qala, dan dia berkata, "Qisu ma bainahuma fajruhu ila hadi aqrab shibrin faghfira lahu." Dia jatuh ketika meninggal itu lebih dekat ke negeri tujuan, maka diampuni semua dosanya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, fana'ai bi sadrihi nahwa. Jadi banyak hadisnya. Hadis yang lain adalah apa? Benar-benar pas setengah perjalanan. Ini yang terakhir ini ya. Jadi ini bukan hadis-hadis bertentangan. Boleh jadi setiap perbedaan hadis ini menunjukkan orang yang berbeda. Jadi kata apa tadi? Yang pertama dikatakan dia lebih dekat ke negeri tujuan, masuk surga. Yang kedua dikatakan ya dia lebih dekat sedekal. Mungkin ini orang yang berbeda juga. Kemudian yang ketiga, saya juga Allah berfirman kepada negeri tujuan agar mendekat, dan berfirman kepada negeri asal agar menjauh. Ini yang keempat. Yang kelima, benar-benar 50-50. Misalnya 100 kilo, pas di angka 50 kilonya persis, nggak ada beda sedikit pun. Ya kan? 50 kilo ke negeri, dari negeri asal, 50 kilo lagi ke negeri tujuan. Pas itu sama persis. Nggak ada selisih, nggak ada selisih 1 senti pun, bahkan 0,0001 senti nggak ada selisih. Cuman fana abi sodrihi nahwah, jatuhnya dadanya ke negeri tujuan. Nih negeri asal, negeri tujuan. Setengah perjalanan pas meninggal, jatuhnya ke situ, ting. Diukur kepalanya, diukur lakinya, sama persis. Tapi karena jatuh kepala di arah tujuan, maka diampuni dosanya dan dia penghuni surga. Masya Allah, Allah Maha Pengampun. Orang ini sebenarnya belum bertobat, cuman perjalanan ingin taubat. Itu belum. Apalagi kalau sudah bertobat, faghfirolah, pasti diampuni dosanya. Saking Allah Maha Pengampun. Nah, 2 hadis panjang ini, nanti hadis 3 lebih panjang lagi. Aduh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 halaman aslinya. Terjemahnya berapa nih ya? Oke, kita ke pertanyaan saja. Yang ini besok. Ya, pertanyaan di Pak Cebok ya. Mana? Mana? Pak Ustadz RT. Pak RT. Dari abinya Haura dan Mazaya. Langganan. Aura mana? Mayaza. Hah? Ya Maya kan? Ya. Mohon maaf, pertanyaannya di luar tema mengenai waris. Misalkan ada seorang yang kita sebut saja si A. Wafat meninggalkan sejumlah harta waris untuk beberapa ahli waris, 1 orang istri, 1 orang anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan, juga 1 orang ayah kandung. Pembagian harta waris sudah ada penetapan dari kantor pengadilan agama. Dalam perjalanannya, sebelum harta waris itu dibagikan, istri si A meninggal dunia, dan tak lama kemudian ayah si A pun meninggal, dengan meninggalkan anaknya 2 yang adalah saudara kandung si A itu sendiri. Pertanyaannya, dibagikan untuk siapakah harta waris istrinya si A dan ayahnya yang belum sempat dibagikan? Yang tadi pertama meninggal ayahnya harus dibagikan kepada istri, semuanya tidak terhalang.
istri dapat, anak laki dapat, anak perempuan dapat, ayah dapat. Maka semuanya untuk istri 1/8, ayah 1/6. Anak laki, anak perempuan asobah. Berapa selisihnya? 1/6 tambah 1/8. Ya. Aduh, ini bikin lama ini. Berapa? Pembilangnya berapa? 6 dengan 8, 48. 24 ya. 1/4 berapa? 1/8 berapa? 3/24. Ya, 1/6 4/24, berarti 7/24. 24/24 kurang 7/24 berapa? Berapa? 24 kurang 7? 24 kurang 7? 17. Jadi di sini ayah 1/6, istri 1/8. Sisanya 17/24. Jadi 17/24 dibagi habis ke anak-anaknya. Dengan perbandingan laki-laki 2/3 dari 17/24, anak perempuan 1/3 dari 17/24. Sedangkan kalau ibunya si istri meninggal, maka untuk yang 1/8 warisan istri ditambah harta asli istri itu jatuh kepada kedua anaknya habis. Kecuali istri ada ayah ibu, maka 1/6 ayah 1/6 ibu. Kalau enggak, habis di anaknya semua. Dengan perbandingan anak laki 2 perempuan 1. Nah, ada pun harta ayah dari almarhum, berarti kakeknya si anak tadi ya. Nah, warisan dia dan harta aslinya jatuh kepada anak-anak yang lain, saudara dari ayahnya. Ya, kalau ada. Kalau nggak ada, anak laki-laki baru jatuh ke cucu. Jelas ya? Ini kalau warisan ditulis, agak repot ditulis, bapak tulisnya lagi full. Bisa di zoom nih. Zoom. Nah ini hitungannya ya. Dah, foto. Oh ini zoom. Kelihatan nggak zoom? Nah, ada tulisannya cakar ayam. Ini pertanyaan banyak datang. Masih ada di Facebook? PRT? Iya, tolong PRT. Belum ada pertanyaan tertulis. Aduh, ini banyak banget nih. Yang kemarin ya, ini baru. Assalamualaikum, tadi kan doa malaikat Rabbighfirli warhamni wa tub alaihim. Bukan doa malaikat, itu doa kita. Doa malaikatnya Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Allahumma tub alaihi kan? Tapi di kitab kuning hadis ke-10 menyebutkan kitab kuning mana ya? Hadis ke-10. Yang ini ya. Hadis ke-10. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ada di sini. Hadis ke-10. Hadis ke-10. Urutannya ya. Mana? Iza taqal muslimani bisafai, bukan enggak ada. Kita kuning lain kali maksudnya. Hadis ke-10. Ke-11 ya? Oh. Oh, malaikat berkata Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya. Betul. Ini hadis Bukhari Muslim. Allahumma arhamhu. Tapi di redaksi yang lain Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Nah, ini riwayatnya berbeda dengan isi yang sama tapi urutannya berbeda. Silakan. Kalau doa malaikatnya Allahumma ighfir, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Kita juga ini. Dapat aja hadisnya. Ini ulama yang nanya ini. Ya. Berarti kalau kita ikutin hadis ini, jadi apa? Rabbirhamni waghfirli wa tub alayya. Sebenarnya ini adalah sumber kita berdoa. Seandainya tidak ada hadis ini pun kita berdoa Rabbirfirli, 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 Rabbirfirli. Boleh nggak? Boleh. Atau kita Rabbirfirli warhamni wa tub alayya. Boleh nggak? Atau Rabbirhamni waghfirli wa tub alayya. Boleh nggak? Nah, boleh. Silakan. Ya.
Tapi kita sesuaikan dengan intonasi yang kita inginkan. Kita Rabbighfirli dulu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran biasanya ampun dulu baru sayang. Ghafurur Rahim, ya kan? Jarang kita dapatin Rahimun Ghafur, jarang kan? Nah, berdasarkan Al-Quran, Allah sering tutup ayatnya dengan Ghafurur Rahim. Innallaha kana Ghafurur Rahima. Nah, berdasarkan Al-Quran, Ghafur dulu baru Rahim. Maka kita Rabbighfirli warhamni. Nah, jadi gitu. Silakan yang mau Rabbighfirli waghfirli boleh. Ini doa. Silakan. Ya. Dari mamanya Fatia. Al-Fatihah. Ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Ustaz. Diizinkan. Apakah seseorang yang berbuat dosa besar akan mempengaruhi dirinya dan juga keluarganya di dunia? Kalau orang berbuat dosa besar lagi akan berpengaruh pada dirinya, pasti malu. Kita ini masih bisa berkata berjumpa orang dengan pede karena keburukan kita tidak dibongkar oleh Allah. Ya. Sebenarnya orang yang dipuji oleh orang banyak, sebenarnya Allah sedang menutupi keburukannya. Coba kalau Allah buka keburukannya, nggak ada orang yang dipuji, pasti ada orang yang lagi sendiriannya berbuat dosa besar lagi sendirian, kan banyak. Jadi orang itu dipuji karena keburukannya sedang ditutupi oleh Allah. Nah, jadi orang yang berbuat dosa besar pasti akan berpengaruh dalam kehidupannya. Coba orang yang sudah mabuk narkoba atau berzina, gimana sholatnya? Pasti berpengaruh dia. Malu, kadang-kadang dia tidak sholat dan takut kalau ketahuan orang lain, berpengaruh dia kepada keluarganya juga berpengaruh. Ya, apalagi perbuatannya terekam CCTV, wah lebih malu lagi dia, di dunianya malu, di akhirat apalagi. Ya, nah jadi siapapun yang berdosa besar pasti berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari di dunia saja begitu, apalagi akhirat. Yang mengerikan adalah kalau dengan dosa besar itu dia akhirnya wafat dan belum bertobat, itu lebih mengerikan lagi. Ya. Dari Zuradais. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang sholatnya dengan saf yang putus-putus karena untuk menghindari dari virus seperti kita? Bagaimana sholat yang putus-putus? Ya, jarak 9 meter di masjid-masjid silahkan, karena ada uzur syar'inya, kekhawatiran tertularnya virus corona karena dekatnya jarak. Sekarang bukan semeter ya, 2 meter. Dan kalau kemarin masih ada masjid yang masa sholat jemaahnya jarak semeter tanpa masker. Sekarang sudah tidak boleh, walaupun jarak 2 meter tetap bermasker. Karena sekarang lagi puncak-puncaknya pandemi. Itu karena uzurnya. Kalau nggak ada uzur harus rapat. Lagi, ya. Dari uminya Nasya. Ustadz, apakah menunaikan ibadah haji mendapat jaminan diampuni dosanya? Oh, apa? Kalau menunaikan ibadah haji, apakah mendapat jaminan diampuni dosa? Kalau haji mabrur, dosanya diampuni dan diterima amal ibadahnya dan dapat surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur enggak ada balasannya kecuali surga. Tuh. Jelas. Ya. Haji mabrur. Haji mabrur itu enggak riak, yang sampai nanti sudah pulang haji kepengen dipanggil Pak Haji. Nah, kalau begitu susah dikatakan. Namanya misalnya bro, Pak Bro, nggak noleh dia. Orang baru pulang haji mahal 40 juta, panggil bro aja. Pak Bro, nggak noleh dia. Orang panggil pelan doang, Pak Haji Bro, langsung noleh dia. Nah itu kalau dari riak nggak diterima hajinya. Jadi ya, haji itu sudah mahal, riak lagi rugi kita. Sudah mahal nggak terima. Sudah?
Ustadz, kalau salah satu hukum ini lockdown itu lockdown. Lockdown LOCK. Lockdown itu nggak boleh keluar daerah wabah. Nah, yang dimaksud daerah itu satu rumah, satu RT, satu RW, satu kota, satu negara, atau semuanya. Kalau wabah itu wabah itu menularnya seperti sekarang, ya, bahkan tidak bisa diduga lagi. Apakah lewat pembicaraan, apakah lewat udara, itu pun sudah ada kepastian, bahkan hewan pun tertular, maka termasuk keluar rumah terlarang. Ya, nah, jadi itu maksud lockdown, terlarang. Siapa tahu dia tertular, atau kalau dia kena, dia menularkan. Ini mengerikan. Jadi kalau sudah lockdown, di rumah saja. Gara-gara lockdown nggak ada lagi lauk, maka sehari lauk daun, lockdown daun. Sorenya sayur pepaya, sorenya daun ubi, besok paginya daun singkong, makan daun terus. Nabi Musa. Ustaz, kalau misalkan ada orang yang berani mudik pas lagi wabah karena dia pikir yang dia takuti hanya Allah semata, bukan corona, itu benar atau salah? Apa boleh? Tak boleh. Saya hanya takut kepada Allah. Saya tidak takut dengan wabah. Karena takut kepada Allah itulah kita takut kena wabah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu sedang menguji wilayah itu dengan taun, dengan wabah. Ya kan? Apakah dia kena wabah atau tidak, maka dia yakin itu takdir Allah. Takdir baik atau buruknya dari Allah. Kita hanya menerima takdir, tapi kita tidak boleh menantang takdir. Itu namanya menantang takdir. Jangan menantang takdir. Ini racun. Kalau saya minum Allah enggak ini, saya tidak akan mati. Diminumlah racun itu. Ya, bunuh diri. Tidak boleh ya. Apakah ketika hari kiamat kita lupa satu sama lain, termasuk orang yang kita sayangi? Yes. Ya. Fa'idha ja'atis sakhah. Kalau sudah terjadi kiamat raksasa, sakhah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seorang akan menjauh dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Menjauh dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani. Dari istri dan anaknya, masing-masing. Nafsi. Kenapa lari semua? Karena masing-masing takut dituntut. Nanti anak lari dari ibunya. Kenapa? Takut dia dituntut. Kamu itu ibumu, tanggung jawab. Si ibu lari dari anak, takut nanti ditanya, kamu punya anak, kenapa gak dididik Islam? Semuanya lari menjauh, takut dituntut. Si anak takut dituntut ibu dituntut anak, dia min akhir nanti. Maka siapkan untuk diri masing-masing. Itu yaumil ba'tsi, saat berbangkit. Ya. Dari ibunya Ali dan Jibal. Ya, Umi Ali. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang hukum waris, apakah status harta bawaan suami dan istri apabila salah satunya mati? Bagaimana hukum warisnya, Pak Ustadz? Selagi masih hidup, harta bawaan masing-masing milik masing-masing. Sebelum menikah, istri ada harta. Sebelum menikah, suami ada harta. Maka harta istri atau harta suami adalah harta istri atau harta suami, bukan harta bersama. Nah, ketika meninggal dunia, harta bawaan itu menjadi waris bagi, kalau yang meninggal suami, maka harta suami yang merupakan harta bawaan dan harta yang dia dapatkan selama menikah, semuanya menjadi waris untuk istri dan anak-anaknya. Jelas? Ya, harta bawaan itu milik yang bawa. Tapi kalau sudah meninggal jadi waris, ahli warisnya semua. Ya, jelas ya? Dari hak Allah. Ustaz, bagaimana kalau orang yang sudah bertaubat lalu mengulangi lagi padahal sudah jadi udah Allah untuk tidak mengulangi lagi, apakah bisa bertaubat lagi? Allah disebut tawwab, sifat mubalaghah. Apa maksudnya?
terus menerus menerima taubat. Dengan syarat begini, orang yang bertaubat pertama kali itu, ketika dia bertaubat benar-benar dia meninggalkan perbuatan dosa besar itu. Yang kedua, benar-benar menyesali dosa besar yang dikerjakannya itu. Yang ketiga, betul-betul berazam tidak akan mengulangi lagi. Ini bertobat kan? Meninggalkan dosa, menyesali telah melakukannya, berjanji dengan sungguh-sungguh tidak mengulangi. Itu saat dia bertobat. Betul-betul seperti itu. Nggak ada niat untuk mengulanginya. Selama-lamanya Allah, taubat ya Allah, selama-lamanya Allah, taubat, taubat, taubat. Wa atubu ilaik, wa atubu ilaik, wa atubu ilaik. Betul-betul menangis menyesal. Dah, taubat itu sudah diterima oleh Allah. Dalam perjalanan besoknya dia taat, terpleset dia ulangi perbuatan itu. Tapi nggak pernah dia niatkan saat bertobat itu ya. Akhirnya dia berdosa besar lagi. Lalu dia bertobat seperti itu tadi. Maka taubatnya tetap diterima Allah. Dengan syarat saat dia bertobat itu tidak ada terbersit di hatinya untuk mengulanginya. Dia betul-betul meninggalkan, dia betul-betul menyesal, dia betul-betul berjanji berazam tidak akan mengulangi selama-lamanya. Tapi dalam perjalanan berikutnya, besok-besoknya, bulan-bulan berikutnya, karena dia manusia, akhirnya dia mengulangi lagi. Tapi dia bertobat lagi. Maka 3 kali, 4 kali, 5 kali, 1000 kali, 20.000 kali, tetap Allah terima taubatnya. Dengan syarat saat bertobat tidak diniatkan untuk mengulangi. Jangan gini, saya tobat sekarang kan Allah maafkan tobat nanti saya ulang lagi. Itu ciri khas tobat nggak terima. Ya. Dari Umu Abid dan Kakak Safira. Dari Kakak Safira, Umunya Kakak Safira dan Abid. Abidnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika orang tuanya meninggal dunia di kampung dan sang anak pulang kampung padahal saat ini sedang lockdown? Apakah tindakan itu benar atau sebaiknya kita harus gimana, Ustaz? Orang tua di kampung meninggal dunia sementara sekarang sedang lockdown. Bersabarlah untuk tidak pulang kampung. Ya, karena kewajiban anak ketika orang tua meninggal itu menyalurkan itu fardu kifayah. Sedangkan menjaga diri di wilayah lockdown itu fardu ain. Jangan keluar. Ya, bersabarlah, iringilah jenazah orang tua dengan sholat gaib dan berdoa. Ya. Kecuali kalau memang kita memenuhi standar. Pertama, kitanya sehat. Tapi untuk menentukan kita sehat, dari tes itu 3 hari kemudian baru keluar tesnya. Nggak mungkin pula kita percuma juga pulang kampung tidak ketemu karena orang tua yang meninggal hari ini besok dikubur. Mendingan kita bersabar, berdoa, bersedih boleh. Nanti kalau sudah ada selesai masa wabah, kita bisa berziarah ke makamnya. Ya, doakanlah dari sini. Doa orang meninggal dunia bukan sekali saja. Bacaan sholat Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa usilhu bima'i wastalji wal bam waja'al qabri. Itu bukan hanya doa sholat gaib, itu doa setiap hari. Habis sholat 5 waktu bacakan doa itu. Selain Rabbi ighfirli wali walidayya baca itu. Ya, itulah bentuk bakti. Percuma saja kita ziarah ketika kita datang ketika orang tua meninggal tapi kita nggak doakan setiap hari, percuma. Jadi siapa yang sudah meninggal, ayahnya, ibunya, doakan dengan Allahumma ighfir lahu itu setiap hari. Bukan sekali doa salat jenazah, bukan. Memang itu doa salat jenazah, tapi itu dibacakan juga setiap hari untuk memohonkan ampun orang tua yang sudah meninggal. Anak soleh doakan orang tua. Masih ada? Dari abinya Salma dan Siva. Salma dan Siva. Mana yang Siva gimana? Oh ya. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya Ustadz, saat ini banyak tahanan atau napi yang dibebaskan negara akibat corona, tapi banyak ulama dan pejuang dakwah masih ditahan. Ini bagaimana Ustadz pertanggung jawabannya penguasa Syukron? Kalau membebaskan tahanan itu berlaku adil, ya itu sebuah kebaikan. Ya.
Tapi kalau misalnya dipilih-pilih, yang ulama ditahan karena tuduhan ujaran kebencian yang kemarin, maka itu berlaku zalim. Kita tidak tahu asbabnya apa. Yang jelas itu ada pertimbangan. Ya kalau itu kebaikan, alhamdulillah. Kalau itu keburukan, Allah yang akan membalas semua keburukan. Ya. Jadi mungkin saja yang ulama ditahan di penjara malah aman dari corona. Tapi yang keluar, tiba-tiba dia keluar, keluarganya datang, lalu pas keluar dari penjara dia salaman, peluk-pelukan, tahu-tahu sudah berpotensi corona, malah menularkan. Ya. Tapi kita berdoakan tidak ada yang menularkan, ya. Mudah-mudahan semua selamat dari corona. Masih habis. Pertanyaan tertulis dari calon perawat. Kalau ada orang yang ingin bertaubat namun ia tidak tahu caranya, lalu ingin mencari tahu bagaimana caranya, dengan cara mendatangi rumah ustadz dalam kondisi wabah. Jika orang itu terkena penyakit itu, kalau orang itu meninggal akan disebut syahid. Sekarang sudah modern. Ustaz ada nomor telepon saja, WA, minta tahu bagaimana caranya Ustaz, beri ya, lewat WA saja. Sekarang udah lebih canggih lagi, ada IG, ada FB, ada Zoom. Saya Zoom aja ya. Sekarang lagi wabah, maka gunakan teknologi ini. Kan kita itu bertobatnya bukan dengan orangnya, yang penting itu bertobat kepada Allahnya. Minta tahu caranya ya kepada orang itu lewat WA. Apalagi masa karantina seperti ini, nggak boleh ketemu orang luar, nggak boleh masuk, orang dalam nggak boleh keluar. Ini bicaranya lagi wabah, kalau lagi tidak wabah boleh. Saya mau tanya, kalau ada perusahaan yang menyuruh pekerjanya masuk padahal sedang ada corona, ini sudah diulang-ulang ini. Pertanyaan lama itu, walaupun tulisannya baru. Apabila ada orang yang sering melakukan maksiat, terus dia bertobat, terus dia melakukannya lagi, lalu dia bertobat lagi, terus dia lupa, lalu melakukan lagi yang sama, lalu dia betul-betul bertobat, ya seperti itu jawabannya. Sama ya, yang tadi saya jawab. Assalamualaikum, saya mau tanya tapi di luar tema. Maksud Islamofobia apa? Islamofobia, takut Islam. Takut Islam ini berkembang, Islamofobia. Assalamualaikum Ustaz. Akuan mau tanya, kan ada Ustaz kalau dalam sholat tidak boleh berdoa dengan bahasa Indonesia, tapi jika kita berbicara di dalam hati dengan bahasa Indonesia boleh tidak? Mana ada bicara dalam hati? Yang namanya bicara itu terlafazkan dengan lisan. Jadi dalam hati itu namanya diam. Ya kan, bicara dalam hati itu kan diam sebenarnya. Itu bicara, nah kalau itu nggak sah. Tapi kalau nggak ada itu, ya apa-apa di hati. Ya, harus ada nya itu yang tidak boleh. Kalau di dalam hati belum bicara namanya kata hati gitu. Kalau kata hati tidak terlafazkan, itu tidak masalah. Karena yang dihukumi oleh fikih adalah zahir, bukan batin. Ustaz kan riba haram. Ustaz kan riba haram. Yang haram ribanya bukan ustaznya. Ustaz kan riba haram. Ustaz kan riba haram. Pakai titik koma dong. Terus misalnya gini, ada orang yang suka riba, terus nggak lama dia tobat. Terus bagaimana dengan status barang yang dulu dia beli dengan riba? Ya halal. Kan kata Allah, faman jaa mau'izatun min rabbi fantaha, lalu dia segera bertobat, berhenti, falahu ma salaf, maka semua dosa masa lalu untuk dia, wa amruhu ilallah, urusannya kembali kepada Allah, maksudnya Allah ampuni. Jadi kalau ada yang riba sekarang dengan riba haram langsung taubat, maka dia ampuni dosanya. Tapi kalau dia tidak taubat, apa ayatnya?
Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dia tidak bertobat maka neraka jahanam kekal. Ustaz, bagaimana cara memaafkan, mengikhlaskan orang yang selalu berbuat kita sakit hati tapi dianya nggak pernah minta maaf? Ini pertanyaan saya balik tanya, kamunya yang baper, apa orang itu yang nyakitin terus? Kadang-kadang gini, orang itu tidak menyakitkan, kita ini baper, nyangka dia nyakitin. Ada orang begitu, baper dia. Contohnya kalau Ustaz baper, jemaahnya ngasih, ini Ustaz saya kasih hadiah parfum. Mentang-mentang saya bau dikasih parfum. Padahal jemaahnya ngasihnya ikhlas, dia yang baper. Maksudnya ngasih parfum tuh karena sunnah Rasul, bukan nuduh Ustaz itu bau. Nah ada orang begitu tuh, dia baperan. Jangan suka baper, ya. Baper ini perbuatan kecil tapi dampaknya besar. Enggak, maksudnya kalau kita misalnya dikasih obat tetes telinga, mentang-mentang saya ini tuli, selalu baper, itu pertanyaan begitu. Jangan bersuzon, orang bagaimanapun kita berhusnuzon. Ketika dikasih parfum, alhamdulillah supaya lebih wangi. Kalau kasih obat tetes telinga, nanti saya pakai saat saya sakit. Dikasihnya obat tetes mata, mentang-mentang saya rabun ya. Jangan, itu orang ada yang begitu tuh, suzon mulu. Dikasih baju, mentang saya miskin. Dikasih beras, mentang-mentang saya miskin. Ya, bukan begitu. Jadi pertanyaan itu, ini baper ini kebanyakan di santri. Jangan suka baper. Ini yang menghambat perjuangan Islam itu baper. Ya. Lagi belajar diomel dikit, baper. Saya nggak terima, saya ditegur oleh Ustadz saat salah. Ya. Kalau ada yang nasihat kalian, sesakit apapun terimalah. Jangan terasa sakit, ya. Ustadz Habib, apa perbedaannya kunut biasa dengan kunut nazilah? Tolong jelaskan. Kunut biasa itu yang subuh orang biasa bacakan. Kunut nazilah ketika ada peristiwa umat Islam dibantai, saat perang, saat wabah. Saat wabah itu kunut nazilah. Nazilah itu turun, pertolongan Allah dengan segera. Ya, nazilah, nazar turun kan? Sudah 5:30. Pak Ustadz, kalau misalkan seandainya andai kata umpama seperti bagaikan, panen banget Pak Ustadz, kalau misalkan seandainya umpama bagaikan orang yang ingin bertaubat yang sudah pernah membunuh 100 orang itu, dia meninggal masih jauh dari negeri tujuan, maka apakah taubatnya akan terima? Kalau menurut hadis itu tidak. Sebenarnya dia belum taubat, sebenarnya dia baru perjalanan menuju taubat. Baru setengah perjalanan saja Allah sudah ampuni. Apalagi kalau benar-benar sudah bertobat. Allah Maha Pengasihnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, izin kan? Misal ada seorang penuntut ilmu di sebuah kota, lalu kota itu terjadi gempa bumi yang dahsyat dan penuntut ilmu itu meninggal. Apakah dia syahid? 2 kali syahid. Pertama menuntut ilmunya, yang kedua meninggal kenapa? Sahibul hadam, ketiban benda keras. Dapat syahid 2 kali syahid akhirat seperti orang yang mati syahid perang. Ya. Jangan bercerita saya begitulah matinya nanti ya. Jangan. Karena Anda lebih berharga untuk umat ke depan. Ahwan di luar tema. Bagaimana cara menyikapi seorang yang selalu difitnah dan selalu dijauhi? Minta dijelaskan Ustaz. Ini baper lagi ini. Malah saya jawabnya. Selalu difitnah, selalu. Jangan merasa difitnah. Masa saya selalu difitnah? Orang yang bicara itu seringkali dia pelakunya. Kenapa? Dia sering menganggap orang kayak dia. Dia yang baper, dia merasa dia yang difitnah. Coba kalau bilang, misalnya kata temannya, dia bilang kamu tukang maling. Kalau dia tidak apa-apa, faktanya mana? Sudah, cuekin aja. Kan kita nggak maling.
Kalau kita respon, justru kita memang maling. Apa yang dimaksud haji mabrur? Haji mabrur yang diterima. Mabrur hanya birrun baik, mabrur yang dibaik, yang dianggap baik, yang diterima Allah. Haji mabrur. Lawannya mardud. Apa mardud? Tolak. Ustaz, kalau ada orang miskin gak punya uang buat rumah sakit, terus apakah boleh menggunakan BPJS? Sedangkan BPJS haram. Maksudnya kalau hak kita itu sah. BPJS yang disubsidi maksudnya tidak bayar dia sehari-hari, dia dapat kartu tapi nggak bayar, ya dia dijamin, maka itu sebenarnya dia yang paling berhak. Tidak ada BPJS pun dia mesti dapat haknya untuk tidak bayar dalam rumah sakit. Ini aturan negara dalam Islam ya. Miskin tidak bayar pengobatan dan pendidikan. Ustaz Habib mau dijawab ya? Iyalah dan bisa jawab. Apa keutamaan sholat suruh kata Nabi seperti ibadah umroh? Dan apakah kita sholat suruh setelah pelajaran Ustaz Habib jam 7 pagi? Kita belum jadi masjid seperti di luar. Kalau di suruh itu di masjid dan syaratnya dia belum batal wudu. Jadi kalau kita sholat subuh di masjid, menunggu suruh kita baca Quran, zikir-zikir dan belum batal wudu, nah sholat suruh. Tapi kalau kita sholat lalu kita batal wudu, lalu kita berwudu lalu sholat, namanya duha, bukan surut lagi. Syaratnya kita dari subuh belum batal wudu dan masih di dalam masjid belum keluar. Kalau sudah keluar, maka namanya sholat duha setelah itu. Nah, tapi jangan ditahan-tahan. Saya mau surut, udah mau ketut ditahan tuh. Mendingan lepasin saja. Setelah itu wudu lagi, sholat duha. Nyiksa diri nggak boleh. Ya, nahan kentut itu nahan racun. Jadi itu gas itu racun, makanya dikeluarin agar tubuh kita sehat. Kalau ditahan-tahan dia masuk lagi, diputar lagi itu racun dalam tubuh kita. Racun itu berputar-putar di tubuh kita, bisa merusak organ tubuh yang lain. Sama lagi sholatnya kita berhenti karena kentut itu supaya tidak ada keracunan dalam tubuh kita. Jadi kentut itu racun ya. Walaupun lagi sholat lepasin keluar. Tapi jangan saat itu langsung keluar dulu baru lepasin keluar. Orang yang selalu menjaga pandangan dari hal yang diharamkan Allah, dia termasuk orang yang kelompok orang yang neraka. Termasuk kelompok orang yang neraka tidak akan membakarnya. Dan selain yang Ustaz jelaskan tadi, apakah ada lagi cara seorang tidak dibakar neraka? Beriman, beramal soleh, istiqomah. Tidak akan wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Wasabiqun orang yang paling duluan dalam iman dan amal soleh. Kalau amal soleh duluan, nah itu tidak akan dibakar neraka. Setiap amal soleh duluan. Siapa yang akan menjamin di toilet di kamar mandi kita nggak ada genangan? Saya Ustaz. Langsung tiap hari dia jaga. Siapa yang jamin untuk lampu nyamuk nyala terus ganti setiap 2 jam? Saya. Yang duluan itu dekat ke surga. Bukan muqarribun. Muqarribun orang yang mendekat ke Allah. Muqarrabun orang yang didekati oleh Allah. Nah, itu yang insya Allah tidak akan disentuh api neraka. Afwan Ustaz, jika kita pulang ke daerah kita untuk berobat karena sakit dan kita waktu itu belum tahu ada hadis tentang lockdown, maka apa kita berdosa? Tidak tahunya itu berdosa. Kalau kita di negeri wabah, kita pulang aja dah. Nah, padahal kita nggak tahu hadisnya, dosa tetap karena nggak tahu itu, nggak belajar. Ustaz Abi, saya mau tanya, kalau ada orang yang sebelum tidur dia selalu bersyahadat karena takut tidak bangun lagi, apa ketika yang meninggal sedang tidur sudah bersyahadat sebelum, apa itu sama seperti syahadat ketika saat bangun? Iya. Jadi kalau kalian tidur, ujung ucapan kalian itulah yang kalau tidak bangun lagi dan mati, maka sebelum tidur itu apa ujungnya? Kalau ujungnya bacaan doa-doa, baca Al-Fatihah, setelah baca doa tidur, bismillah, apa artinya? Allahumma barik lana fima, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, lalu baca Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, Al-Ikhlas, Ulaika, Allahu la ilaha illa huwa, ayat istilahnya lillahi sampai terakhir. Lalu kita baca murojaah hafalan kita, lalu kita tidur. Mati. Nah, maka
akhir hayat kita itu membaca Al-Quran dan berzikir, husnul khotimah. Tapi kalau seperti itu ngobrol, kamu tahu nggak tadi pas lagi belajar saya gini, itu ustaz gini, ngerumpi dia, lalu tidur dia, mati, nggak bangun-bangun, matinya ujung hidupnya ngerumpi. Makanya jangan ngerumpi sebelum tidur. Apa kata Ustaz Habib kalau mau tidur? Doa, murojaah, ya kan? Enggak, doa, murojaah, enggak ada ngobrol. Sampai 2 kali buka pintu lagi, biar, buka pintu lagi, biar, kena kaki. Aduh, kalau Ustaz ini rumahnya jauh, pesantren tersendiri, enggak tahulah apa yang kalian sebelum tidur itu. Bagaimana dia sholat taubat? Apakah boleh memakai bahasa Indonesia? Enggak, sholat taubat itu enggak ada sebenarnya. Kenapa kita sholat dulu sebelum bertaubat? Itu untuk mengkondisikan diri supaya terkondisi betul dekat kepada Allah kita bertaubat. Jadi namanya sholat sunat mutlak. Kita mau taubat, sebenarnya tanpa sholat pun kita bertaubat kepada Allah. Kita sudah bertaubat, meninggalkan, menyesali, berjanji. Lalu kita akan sholat, habis sholat kita berdoa. Nah, doa, zikir, taubat yang paling khusyuk itu adalah saat kita dekat kepada Allah. Dekat itu saat sholat. Maka sholat itu sholat sunat mutlak. Niat kita nanti kita akan istighfar dan berdoa, bertaubat setelah sholat. Tapi namanya sholat biasa. Jadi taubat itu bukan dengan sholat. Taubat itu dengan meninggalkan perbuatan maksiat, menyesali telah melakukannya, berjanji tidak akan mengulanginya. Itu sudah taubat. Adapun kita sholat itu mengkondisikan diri, karena kondisi yang paling dekat kepada Allah saat sholat, dan yang paling dekat dari sholat itu saat sujud. Jadi saat dekat kepada Allah itu saat sujud. Ada di pesantren ini, santrinya sujud lama, benar, wah dia taubat kepada Allah ya. Pas temannya sudah salam dia masih sujud juga. Tahu-tahu air liurnya udah tumpah banyak. Ya, tidur lagi sholat. Sudah jam sekian ini, pertanyaan masih banyak. Jangan terlalu banyak ya kalau nulis pertanyaan itu kayak skripsi. Apakah benar kemarin itu datang dari negeri kita? Itu katanya, mudah-mudahan iya. Tapi apa benar apa enggak? Nanti lihat aja. Kalau benar, kalau terjadi benar. Kalau enggak ya berarti dari negeri lain. Karena dalam hadis sebutkan artinya dari sauban. Beliau mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Tuhanku melipat bumi ini untukku sehingga aku melihat kekayaannya berbentang dari timur sampai ke barat, dan Allah memberikan 2 pusaka kepadaku, pusaka merah dan pusaka putih, dan sesungguhnya umatku akan sampai kosnya pada zaman dari timur sampai ke barat. Bumi ini bulat, yang disebut timur itu yang mana? Kata kita Eropa itu barat, ya kan? Kata orang Eropa kita ini timur. Nanti orang Eropa dengan sebelah sananya yang terbit matahari dari sana itu orang timur. Tapi dari tengahnya orang barat. Nah, bumi ini bulat, timur dan baratnya itu. Ya, di mana saja Allah kehendakilah. Mudah-mudahan dari Roma. Banyak sudah bersyarat di Italia, di Rusia, ya, dan di mana-mana sudah. Sekarang ini banyak yang bersyarat. Panjang pula lagi nih, Ustaz ada kasus seperti ini. Aduh, ini menguji psikologi kalau begini benar. Si A, ya Allah susah banget mau mencapai tingkatan sholat yang paling tinggi. Kemudian si B jawab dengan pede dan bangga. Si B menjawab, iya nih, aku aja tingkatan yang ketiga, menjaga sholat dan mujahadah. Usul sih udah. Apakah jawaban si B di kategori orang yang ria karena terlalu kepedean menjawabnya? Soal pasti rianya hanya dirinya yang tahu, hanya Allah yang tahu, kemudian dirinya. Jangan baper. Nah itu soal ria itu hanya Allah yang tahu dan dirinya. Tapi ucapan itu bisa jadi indikasi. Tapi bagi yang mendengar jangan menilai. Kamu ria ya ngomong gitu ya. Ya kita usulkan mudah-mudahan ucapannya itu tidak ria, hanya ingin memberi motivasi yang lain. Ada yang begini nih,
Orang lagi ngerumpi jam 7 pagi di depan abang sayur. Kata tetangganya yang lagi beli sayur, iya tadi malam ya kejadiannya ada orang teriak minta tolong. Jam 2 itu, jam setengah 3. Lalu yang si ibu B jawab, iya saya dengar tuh pas saya lagi sholat tahajud, saya dengar itu. Saya dengar juga itu jam berapa? Jam setengah 3 kan? Pas saya lagi sholat tahajud, saya dengar tuh ada yang minta tolong. Nah itu bisa jadi indikator ria. Tinggal dia bilang aja, saya pun dengar tadi malam kan gitu ya. Kenapa dia sebut-sebut? Iya pas lagi sholat tahajud tadi malam sambil saya baca 2 juz. Waktu itu saya lagi murojaah hadis yang ke-40. Saya dengar juga itu. Untuk apa dia sebut itu? Kalaupun dia dengar teriakan tidak tolong tadi malam karena si ibu B tadi ngomong, iya dia tinggal jawab, iya saya pun dengar tadi, kan cukup begitu. Ini dijabarkannya panjang ekornya. Iya, saya dengar itu pas saya lagi rakaat ke sebelah witir, pas witir lagi kunut nazilah di akhir sholat witir. Aduh, nggak usah dia sebut itu. Iya, saya dengar tadi malam ada yang minta tolong teriak-teriak. Kan gitu aja. Kenapa diuraikan amalnya di malam itu? Supaya orang dengar, namanya sum'ah. Sum'ah sama dengan ria. Assalamualaikum. Arwan. Afwan. Afwan, saya mau tanya apa gunanya bunuh onta? Tanya sama onta. Bunuh onta itu berisi lemak. Ya, cadangan makanan. Ketika onta tidak makan, dia dikit-dikit menghabiskan itu. Maka onta bisa tidak makan 3 bulan. Nanti lama-lama habis buruknya itu. Nah, kurus dia. Onta kurus kering, 3 bulan nggak makan, ya sebulan nggak minum. Masih hidup dia. Tapi sekali dia ketemu air, dia hirup 1,5 drum, langsung kembali tubuhnya sedia kala. Itulah mukjizatnya onta. Dia tahan tidak minum sebulan, tidak makan 2 bulan, dia tahan. Dia cicil itu dari mulutnya itu, dicicil. Nanti sekali ketemu air, dia minum kembali utuh tubuhnya semula. Kalian kalau tidak minum sebulan gimana? Sekarang kalian minum. Dulu sebelum corona berapa galon habis? Kayak Pak 6 galon sampai 7 galon. Sekarang 13 galon sehari. Ya, 13 galon ya? Alhamdulillah. Berarti diminum ya. Saya bukan kuliah karena itu punya saya. Karena itu punya pesantren. Artinya kalian disarankan banyak minum. Karena salah satu corona itu bisa dihilangkan dengan banyak minum. Minum, isrobu ya. Per 10 menit minum, per 10 menit. Walaupun setelah baca doa dulu. Minumnya Dede water, didoain bismillahirrahmanirrahim. Nah, habis waktunya ya. Masih menumpuk banyak pertanyaan. Assalamualaikum, apa Ustaz contoh? Kok Ustaz contoh? Ustaz contoh si Inem meninggal dalam keadaan bertobat dan berbuat kebaikan. Apakah meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, sedangkan tobatnya si Inem belum meminta maaf dan mengembalikan utang piutang? Taubatnya yang terkait dosa kepada Allah diampuni, tapi terkait manusia belum, kecuali yang berhutang mengikhlaskan. Kalian kalau ada orang yang meninggal dan dia berhutang kepada kalian, cepat ikhlaskan. Walaupun yang bertaubat itu meninggal dan punya hutang, lalu kalian lunaskan, maka orang yang bertaubat itu husnul khotimah, dapat surga, kalian pun akan dapat istana di surga. Jadi siapa yang punya duit diutangin orang atau berpiutang, lalu dia ikhlaskan, Allah akan bangunkan istana di surga. Demikian sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bab taubat ini aris berikutnya panjang 7 halaman. Saya akan lewatkan saja itu, nanti pas kalian sendiri aja kita bahas itu ya. Karena ini didengar oleh jemaah di luar, maka kita lanjut nanti ke hadis, kita langkahi hadis yang panjang itu ke hadis nomor 30, 23, 24, 25 untuk sekali hukuman besok. Setelah itu kita masuk bab lain. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mari kita akhiri sama-sama dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.